Hai, selamat datang di editing tutorial MyTechSilo. Dalam video kali ini kita bakal ngebahas tentang KineMaster. Karena kenapa? Karena KineMaster ada updatean terbaru. Ya, seperti request dari kalian di videoku sebelumnya. Di sini aku mau bahas tentang updatean terbaru dari KineMaster dan fitur-fitur apa aja kira-kira yang akan dikasih KineMaster di updatean terbaru kali ini ya guys. Dan untuk aplikasi KineMaster yang versi terbaru ini memiliki versi 4.11.13. Jadi kalau kalian pengen download aplikasi KineMaster yang ada fitur yang terbaru yang kita bahas di sini, pastikan versinya 4.11.13 ya guys. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat tekan tombol subscribe yang ada di bawah serta tekan tombol like untuk tetap mensupport channel MyTechSilo supaya lebih berkembang dan supaya kalian juga nggak ketinggalan tentang tutorial, tips and trick mengenai dunia Android, iPhone dan smartphone yang lainnya guys. Jadi tekan lonceng notifikasi yang ada di bawah. Oke guys, langsung aja yuk kita download terlebih dahulu aplikasi KineMaster dengan versi 4.11.13 ini ya guys. Dan setelah kalian download, kalian bisa langsung aja install. Dan yuk mari kita bahas bareng-bareng kira-kira fitur apa aja yang dikasih KineMaster. Kalau dari bocorannya sih kayaknya ada fitur reverse ya guys. Jadi langsung aja kita bahas. Ya guys, di sini langsung aja kita bahas buat KineMaster terbaru 2019 ini ya guys. Ya silahkan kalian download KineMasternya dulu dengan versi 4.11.13. Oke, di sini kita udah download KineMasternya dan langsung aja diinstal. Kemudian kalian bisa langsung klik open atau kalian buka KineMasternya. Kalian bisa pencet allow atau izinkan semuanya ya guys. Kemudian kita slide, kemudian kita pilih start di sini. Ya oke guys, nanti kalian langsung masuk ke dashboard KineMaster seperti ini ya. Untuk step pertama kalian bisa lakukan analisis. Jadi kalian bisa pilih ini ada kayak logo gear. Atau untuk pengaturan kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian bisa cari untuk device capability information ini. Kalian bisa pilih itu. Dan di sini bisa kalian lihat untuk dia bisa edit and share ini 1440 atau QHD. Kemudian untuk video layarnya bisa sampai 8 kali di 720p dan 6 kali di 1080p. Untuk step pertama kalian bisa lakukan analisis dulu. Caranya gimana? Kalian bisa langsung aja klik titik 3 di sini. Kemudian run analysis now. Ini perlu untuk dilakukan ya, jadi supaya si aplikasi KineMasternya ini bisa membaca hardware dari ponsel kalian supaya fitur-fitur yang ada di KineMaster terbaru ini bisa kompatibel dengan handphone kalian, seperti support video 4K atau support 60 fps atau support video layer yang sampai nggak terbatas ya guys. Tapi kalau misalkan kalian sudah analisis seperti ini tapi masih nggak muncul untuk 4K atau video layernya, berarti handphone kalian tidak support ya untuk hardwarenya dengan KineMaster ya guys. Ya baik, proses analisisnya sudah selesai. Oke, setelah selesai langsung aja kalian bisa back, kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa cari Advanced and Experimental Settings. Di sini bisa kalian pilih, kemudian Continue Anyway, dan di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini kalian ada tulisan Allow Export Frame Rate Higher than 30 fps. Ini bisa kalian centang. Jadi nanti dia bisa naik ke 60 fps kalau misalkan handphone kalian support. Kemudian untuk unlimited video layer mode yang paling bawah ini bisa kalian centang juga. Continue anyway. Langsung aja kita cek untuk fitur-fitur apa aja yang terbaru dari aplikasi KineMaster 2019 ini. Langsung aja kita bisa masuk ke project, kemudian kita bisa pilih 16:9. Masukin video dulu ya guys. Dan untuk HP yang saya gunakan di sini adalah Asus Zenfone 5Z ya guys. Oke, kalau aku baca-baca sih untuk fitur terbaru ini bisa cut video sampai 0,01. Oke, coba kita geser di 0, berapa? Ini 1 detik toh. Coba kita di sini 872. Coba sekarang kita split at playhead. Oh, ternyata bisa ya guys. Jadi untuk fitur terbaru dia bisa cut video sampai 0,1. Dan untuk fitur yang terbaru yang sudah kalian tunggu-tunggu di sini adalah fitur reverse ya guys. Mari kita cek di sini. Oke, ini adalah fitur reverse-nya. Jadi fitur reverse ini tidak dibekali dengan opsi pilihan fitur kayak speed ya. Dia satu aja gini. Jadi kalau diklik ini dia langsung reversing. Jadi tidak ada pilihan untuk reverse-nya atau option file untuk reverse-nya ya guys. Jadi cuma ada satu menu option seperti ini. Kalau di speed kan dia ada option pilihan ya. Oke, bisa kalian lihat di sini untuk reverse-nya ya gitu. Reverse kan
kan untuk playback ya, untuk untuk berjalan mundur supaya videonya berjalan mundur ya guys. Ya guys, itu tadi sekilas mengenai fitur terbaru dari aplikasi KineMaster updatean 4.11.13. Jadi di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian kira-kira editan seperti apa sih yang bisa dilakukan dengan fitur reverse ini ya guys. Jadi di sini kalian bisa gabungkan antara fitur reverse dengan time remapping. Jadi nanti kalau misal kalian gabungkan, nanti hasilnya jadi seperti ini ya guys. Atau ini dia video lengkapnya. Ya guys, di sini aku skip ya. Jadi aku udah masukin video dan aku udah motong videonya sesuai yang aku butuhkan. Oke, di sini videonya jadi seperti ini dan mari kita aplikasikan untuk fitur reverse-nya ini ya guys. Yang pertama ini mari coba kita reverse dan speednya juga diturunin. Coba deh kita reverse dulu. Biarkan dia menganalyze. Untuk proses reverse ini tergantung panjang pendek video kalian. Kalau panjang dia agak lama. Kemudian setelah kita reverse, jadi kita speednya kita kurangin atau kita slow mo sedikit di 0,50. Diam, maybe segini cukup lah. Kita klik centang. Oke, kemudian next lanjut ke step selanjutnya atau ke video selanjutnya. Kalau untuk video ini bisa kalian lihat di sini. Oke, kalau video ini bisa kalian lihat di sini. Ya, videonya mari kita slow mo kan. Jadi kita bisa klik, kemudian bisa pilih speed dan kita turunkan speednya. Nice, lebih bagus ya guys. Oke, lanjut ke video berikutnya. Di video ini kita bagi videonya menjadi dua ya guys. Kemudian kita potong di tengah, jadi kita pilih split at playhead. Oke, videonya di sini udah kita bagi jadi dua dan untuk video yang pertama ini mari kita copy. Jadi di sini kalian bisa langsung duplicate. Oke, jadi videonya nanti akan berbalik set gitu. Oke, jadi kita reverse video yang kedua. So guys, itu tadi, semoga dengan adanya updatean terbaru dari KineMaster ini bisa membuat kalian menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam bikin video dengan menggunakan HP ya guys. Jadi keterbatasan nggak menghambat kalian dalam berkarya. Aku 100% nggak di-endorse sama KineMaster, tapi ini murni dari requestan dari kalian di videoku sebelumnya. Jadi kalian bisa download via link yang udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya guys. Bisa kalian cek aja di sana. Dan untuk tutorial KineMaster yang lainnya serta cara ngilangin watermark KineMaster itu gimana, kalian bisa cek di link yang udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Di sana aku sertain caranya secara lengkap ya guys. Jadi bisa kalian akses untuk deskripsi di bawah. Silahkan dibuka aja. Itu ada banyak cara untuk menghilangkan watermark. Jadi aku kasih tips and triknya di sana. Terima kasih sudah nonton video ini ya guys. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe, like dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel MyTechSilo. Tetap support channel MyTechSilo. Terima kasih sudah nonton video ini and goodbye. Sampai ketemu di video selanjutnya.